Oke teman-teman semuanya, masih bersama saya Hanif di channel HRB Official. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video mengenai cara perawatan bunga bougainville setelah disambung. Jadi setelah disambung pucuk atau sambung sisip, ada perawatannya supaya nanti sambungannya bisa hidup, bisa subur, bisa bagus nantinya setelah jadi. Bagaimana cara perawatannya? Mari kita simak bersama. Jangan di skip, jangan dilewatkan videonya, supaya nanti bisa paham dengan apa yang akan disampaikan di dalam video ini. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada beberapa batang di sini, ya, sekitar mungkin 60-an batang yang sudah saya sambung. Nah, sekarang kita ambil satu saja ya, ini contohnya. Kita ambil contohnya. Ini sambungan apa ini? ANG, anggur dan lain-lain ya. Coba kita buka dulu. Ini sambungannya sudah hidup ya. Baru dibuka masih terlihat ya. Ada embunnya. Bisa dilihat ada embunnya. Nah, ini bagaimana perawatannya bisa dilihat. Ini ya teman-teman ya. Setelah jadi seperti ini, kita selalu lakukan pemotongan. Fungsinya untuk apa pemotongan nanti? Itu supaya sambungan ini menjadi kokoh ya, menjadi kokoh, tidak mudah patah. Jika nantinya batang itu rimbun, tidak mudah patah, kemudian hasilnya juga akan lebih bagus. Dimana yang dipotong, dilakukan pemangkasan itu di sini. Ini kan panjang ya, bisa dilihat ini kan panjang. Ada berapa mata tunas ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4, ada 3 sampai 4 mata tunas. Ini kita sisakan 1 atau 2 mata tunas saja. Kita lakukan pemotongan. Fungsinya itu tadi ya. Selain nanti hasilnya lebih bagus, lebih kokoh, nanti juga lebih mudah dibentuk menjadi bulat, menggunung atau rimbun, itu nanti mudah ditata. Mau dilakukan pengawatan juga lebih mudah. Oke, langsung saja kita potong. Bisa kita lihat dulu di sini mana. Nah, di dalam sini ini bisa dilihat. Ini di dalam sini. Ini ada mata tunas 1. Ini mata tunas 2. Maka kita potong di sini. Kita sisakan 2 saja. Nah, ya, kita lakukan 2 saja. Ini juga bisa dilihat. Ya, mata tunasnya 1, 2. Kita potong sebelah sini. Nah, kita lakukan pemotongan lebih dini, lebih awal, itu supaya nanti mempercepat pertumbuhan di kedua mata tunas, yang kita sisakan ya. Jadi nanti biar fokus pertumbuhannya itu di kedua mata tunas ya. Ini sudah, ini 1 ya, 1, terus ini 2. Nah, berarti di sini kita potong saja. Nah,
kita lakukan pemotongan. Terus daun-daun lama ini kita potong juga. Nah, daun-daun lama ini kita potong. Nah, itu kan cuma daun untuk memancing pertumbuhan tunas baru ya. Setelah muncul tunas baru seperti ini, kita potong saja supaya biar fokus ke tunas baru ini. Selanjutnya ya teman-teman, ini kan nah bisa dilihat ya, ini ya kelihatan. Ini ada 2 tunas yang muncul di bawah, di tengah-tengah ini. Ini kan kita tidak membutuhkan tunas yang di sini ini ya. Yang kita butuhkan adalah sambungan yang ada di sini. Maka kita buang saja tunas yang tumbuh di bawah ini. Supaya apa? Supaya pertumbuhan ini fokus ke atas saja. Ya, tidak terhambat di tengah-tengah. Kecuali memang ada di sini batang ori mungkin yang nanti tumbuh, itu kalian ingin sisakan untuk perpaduan warna, atau memang sengaja kalian biarkan supaya nanti jadi kombinasi, itu tidak apa-apa disisakan, tapi satu saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, ini karena di sini tadi terlalu di bawah, maka saya buang. Terus ini juga saya buang ya, saya buang seperti ini. Ini parasit nanti mengganggu pertumbuhan yang di atas. Nah, biasanya tetap saya sisakan batang orinya, atau ada ranting ori yang kita ikutkan dengan sambungan ini. Itu di sini ya teman-teman, ini bisa dilihat. Ini. Nah, ini ada titik kecil di sini. Ini calon tunas baru yang akan muncul. Maka disinilah yang paling dekat dengan ujung yang kita sisakan, supaya nanti lebih bagus ketika dibuat menggunung ya, seperti itu. Kemudian kelebihannya apa? Kelebihannya ketika batang ori ini kita ikutkan ya, kita ikutkan, itu nanti batang utama ini bisa cepat besarnya. Nah, pertumbuhannya lebih cepat karena ada batang ori, batang aslinya yang ikut. Berbeda jika di sambungan ini tidak disisakan satupun batang ori, yang dibesarkan cuma sambungan ini saja, maka batang utama ini itu setelah saya amati itu tidak membesar, tidak ada perkembangan. Yang berkembang itu yang besar itu cuma sambungannya saja, tapi di batang utama ini tidak bisa ikut besar. Nah, itu bagaimana? Yaitu tadi, maka ada salah satu batang ori ini nanti kita sisakan di sini. Ini kita sisakan supaya untuk selain sambungan ini nanti juga bagus besar, batang ini juga nanti bisa besar juga batang utamanya. Nah, itu disisakan satu saja itu ya. Bagaimana jika sambungannya itu busuk ya, busuk. Ini contohnya ini, tapi nggak busuk, ini hidup. So, nggak ada yang busuk di sini, hidup semua ya. Jadi contoh saja, umpamanya ini busuk ya, mau busuk atau daun-daun yang sudah tunas-tunas baru yang muncul itu busuk, mau busuk atau sudah menghitam ya, seperti inilah, seperti ini, menghitam seperti ini. Itu bagaimana supaya tidak merambat ke yang lain? Itu kita buka sungkupnya ya, plastik ini kita buka, maka kita ganti dengan sungkup yang baru ya, atau sungkup ini kita buka, kita balik, yang luar jadi dalam, yang dalam jadi luar, lalu kita sungkupkan lagi, kita tali lagi. Itu untuk merawat supaya sambungan ini tidak busuk ya, tidak busuk. Kalau mati gimana? Kalau mati ya buang, potong ya, potong, sambung lagi tuh ya. Nah, ini contohnya, ini terlalu banyak embun. Nah, ini terlalu banyak embun sampai di sini ada air. Nah, seperti ini bisa membuat
sambungan ini berjamur atau busuk. Ini sebaiknya ya biasa kita lakukan itu kita lepas ini talinya, kita ganti dengan plastik yang baru ya teman-teman. Kita ganti plastik yang baru atau plastik ini kita balik. Yang luar jadi dalam, yang dalam jadi luar, terus kemudian kita sungkupkan lagi, kita tali lagi untuk supaya tidak terlalu lembab, supaya tidak tumbuh jamur atau membusuk ya. Kemudian tunas-tunas baru seperti ini muncul ya. Kalau ini mau diikutkan sebagai batang sebagai orian, kita ikutkan dengan sambungan ini, maka ya tidak usah dibuang. Berbeda kalau ini tidak mau dipakai. Kalau tidak mau dipakai harus segera dibuang supaya pertumbuhan fokus di sambungan saja. Ini contohnya seperti ini. Ini sengaja tidak saya buang itu supaya nanti mau saya tambah sambungan baru di sini. Kita tambah edi baru di satu batang ini ya. Supaya tambah banyak. Makanya ini tidak saya buang sampai menjulur tinggi ini karena belum sempat disambung ya. Seperti itu. Kemudian media tanam, ini kan media tanamnya masih di polybag kecil ya teman-teman. Maka harus kita lakukan penyiraman itu jangan sampai media itu kering. Jangan sampai media itu kering. Jadi sebelum media kering ya paling tidak sehari sekali itu harus kita lakukan penyiraman. Supaya tetap lembab. Ya. Kalau ini kering maka ya tidak terawat penyiramannya, maka ya sambungannya bisa kering juga. Terus rumput-rumput liar seperti ini juga mengganggu pertumbuhan, menghabiskan media tanam atau unsur hara yang ada di dalamnya. Maka kita ambil, makanya ini bersih, nggak ada rumput itu karena selalu kita rawat ya, selalu kita lihat apa yang perlu dibutuhkan perawatannya. Entah ada tunas baru yang mengganggu, kita buang, entah plastiknya itu kemasukan embun terlalu banyak, kita buang, atau plastiknya bolong kena duri, kemasukan air hujan, kita ganti ya, seperti itu. Atau mati ya, maka kita lakukan sambung ulang gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, tata cara perawatan bunga bougainville setelah disambung ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi pecinta tanaman hias khususnya bougainville. Salam pencinta bougainville. Terima kasih.